Halo sahabat Joli dimanapun kalian berada semuanya. Kali ini kita akan membahas berita seputar politik, artis, dan yang lagi hot pastinya. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya sahabat Joli tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, biar tidak ketinggalan berita terbaru dari Joli, Zona Politik Indonesia. Ternyata Sri Mulyani punya utang hampir 5 triliun rupiah ke Pemprov DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut-sebut tidak memiliki anggaran bantuan sosial atau bansos yang akan diberikan kepada 1,1 juta warganya. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, untuk dana bansos, Pemprov DKI pun meminta kepada pusat agar dibantu membiayai. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiono pun tegas membantah apa yang dikatakan Sri Mulyani. Dia meminta Sri Mulyani untuk berkaca dan diminta agar segera melunasi hutang pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta berupa dana bagi hasil atau DBH. Mujiono mengatakan, DBH ini menjadi salah satu sumber anggaran untuk penanganan dampak COVID-19 di Jakarta. Saat ini piutang DBH baru dicairkan separuh dari Menteri Keuangan. Harusnya piutang DBH Pemprov lunasi dong, jangan cuma separuh. Ini di satu sisi kewajiban tak dipenuhi, tapi di sisi lain malah memojokkan Pemprov, ujarnya melalui keterangan tertulis Kamis 7 Mei 2020. Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 PMK 07/2020 tentang penetapan alokasi sementara kurang bayar dana bagi hasil tahun anggaran 2019 dalam rangka penanganan COVID-19. Pemprov DKI Jakarta hanya mendapatkan dana bagi hasil sebesar 2,56 triliun rupiah. Padahal, hutang DBH tahun lalu ke DKI ini mencapai 5,1 triliun rupiah dan DBH tahun ini kuartal 2 mencapai 2,4 triliun rupiah. Jadi, total hutang Sri Mulyani ke DKI itu 7,5 triliun rupiah. Tapi baru terbayarkan 2,56 triliun rupiah. Jadi, tidak benar DKI kehabisan uang, tegasnya. Anggarannya masih banyak. Ada juga dana belanja tak terduga yang mencapai 897 miliar rupiah. Sedangkan dana yang sudah digunakan untuk bansos tahap 1 itu sekitar 179,4 miliar rupiah, sambung Mujiono. Menurutnya, piutang Kementerian Keuangan ke DKI yang masih hampir 5 triliun itu bisa mencukupi kebutuhan warga miskin dan rentan miskin selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Namun nyatanya, pemenuhan kebutuhan warga terdampak COVID-19 ini masih dilakukan DKI Jakarta melalui pos anggaran belanja tak terduga atau BTT serta penggalangan dana lewat program kolaborasi sosial berskala besar atau KSBB. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan 3 sektor, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial atau termasuk bansos. Karena masuk dalam BTT, maka anggaran itu bisa digunakan jika dibutuhkan, termasuk saat pandemi seperti ini. Dapat digunakan sewaktu-waktu, dan apabila dibutuhkan jumlahnya dapat juga ditambahkan, kata Anies. Untuk distribusi bansos tahap pertama diberikan kepada 1,19 juta kepala keluarga di DKI Jakarta, berisi kebutuhan pokok untuk digunakan selama 1 minggu. Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang dalam proses pendataan untuk distribusi bansos tahap kedua. Pendataan itu
dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT atau RW. Pemprov DKI Jakarta juga mendukung proses distribusi bansos dari Kemensos melalui tim dinas sosial dan suku dinas sosial di masing-masing wilayah DKI Jakarta, tutur Anies. Ternyata Sri Mulyani punya utang hampir 5 triliun rupiah ke Pemprov DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut-sebut tidak memiliki anggaran bantuan sosial atau bansos yang akan diberikan kepada 1,1 juta warganya. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, untuk dana bansos, Pemprov DKI pun meminta kepada pusat agar dibantu membiayai. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiono pun tegas membantah apa yang dikatakan Sri Mulyani. Dia meminta Sri Mulyani untuk berkaca dan diminta agar segera melunasi hutang pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta berupa dana bagi hasil atau DBH. Mujiono mengatakan, DBH ini menjadi salah satu sumber anggaran untuk penanganan dampak COVID-19 di Jakarta. Saat ini piutang DBH baru dicairkan separuh dari Menteri Keuangan. Harusnya piutang DBH Pemprov lunasi dong, jangan cuma separuh. Ini di satu sisi kewajiban tak dipenuhi, tapi di sisi lain malah memojokkan Pemprov, ujarnya melalui keterangan tertulis Kamis 7 Mei 2020. Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK 07/2020 tentang penetapan alokasi sementara kurang bayar dana bagi hasil tahun anggaran 2019 dalam rangka penanganan COVID-19. Pemprov DKI Jakarta hanya mendapatkan dana bagi hasil sebesar 2,56 triliun rupiah. Padahal hutang DBH tahun lalu ke DKI ini mencapai 5,1 triliun rupiah dan DBH tahun ini kuartal 2 mencapai 2,4 triliun rupiah. Jadi, total hutang Sri Mulyani ke DKI itu 7,5 triliun rupiah. Tapi baru terbayarkan 2,56 triliun rupiah. Jadi, tidak benar DKI kehabisan uang, tegasnya. Anggarannya masih banyak. Ada juga dana belanja tak terduga yang mencapai 897 miliar rupiah. Sedangkan dana yang sudah digunakan untuk bansos tahap 1 itu sekitar 179,4 miliar rupiah, sambung Mujiono. Menurutnya, piutang Kementerian Keuangan ke DKI yang masih hampir 5 triliun itu bisa mencukupi kebutuhan warga miskin dan rentan miskin selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Namun nyatanya, pemenuhan kebutuhan warga terdampak COVID-19 ini masih dilakukan DKI Jakarta melalui pos anggaran belanja tak terduga atau BTT serta penggalangan dana lewat program kolaborasi sosial berskala besar atau KSBB. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan 3 sektor, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial atau termasuk bansos. Karena masuk dalam BTT, maka anggaran itu bisa digunakan jika dibutuhkan, termasuk saat pandemi seperti ini. Dapat digunakan sewaktu-waktu, dan apabila dibutuhkan jumlahnya dapat juga ditambahkan, kata Anies. Untuk distribusi bansos tahap pertama diberikan kepada 1,19 juta kepala keluarga di DKI Jakarta, berisi kebutuhan pokok untuk digunakan selama 1 minggu. Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang dalam proses pendataan untuk distribusi bansos tahap kedua. Pendataan itu
dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT atau RW. Pemprov DKI Jakarta juga mendukung proses distribusi bansos dari Kemensos melalui tim Dinas Sosial dan suku Dinas Sosial di masing-masing wilayah DKI Jakarta, tutur Anies.